Namun Raja Namrud mungkin terdiam saja. Bakar. Raja Namrud dan Raja mengira Ibrahim akan hangus menjadi abu. Namun setelah api itu padam, Ibrahim masih segar bugar. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim. Tak mempan dia dibakar. Ya, setelah ini cerita lagi dialog Ibrahim dengan Raja Namrud. Sesudah Ibrahim dibakar tidak mati, sebenarnya banyak rakyat yang mau mengikuti ajarannya. Tapi karena takut pada ancaman Raja Namrud, maka mereka masih banyak yang kafir. Nabi Ibrahim pun meneruskan dakwahnya untuk mengajak manusia hanya menyembah Allah. Hal ini membuat murka Raja Namrud. Suatu hari Nabi Ibrahim dipanggil menghadap ke istana Raja Namrud. Engkau telah menyebarkan fitnah yang jahat sekali, kata Namrud. Adakah Tuhan selain aku? Akulah Tuhan yang harus kamu sembah, kata Namrud. Aku dapat mengatur dan merusak segala-galanya. Siapakah yang lebih tinggi kuasanya daripada aku? Hukum yang kutetapkan mesti berlaku. Putusanku pasti berjalan. Semua orang tunduk kepadaku. Mengapa kau menentangku, hai Ibrahim? Dengan tenang Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah Allah. Dialah yang kusembah. Dia telah menciptakan kamu dan aku yang asalnya tidak ada. Ia sanggup mematikan dan menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Ia adalah pencipta langit dan bumi. Raja Namrud menyanggah jawaban Ibrahim itu dengan pendapatnya yang konyol. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Benarkah? Tanya Nabi Ibrahim. Raja Namrud kemudian memerintahkan pengawal untuk mengeluarkan 2 orang narapidana. Jadi dikeluarkan. Dari memanggil 2 orang narapidana itu orang yang dipenjara. Ya kan? Dipanggil. Kemudian Namrud mengambil pedang. Salah seorang dari narapidana itu dipenggal lehernya sampai mati. Seorang lagi diampuni, dibiarkan hidup. Lalu Namrud berkata, begitulah caranya aku menghidupkan dan mematikan. Maksudnya orang itu ada satu yang dimatikan, ya dibunuh, dan ada satu yang dibiarkan hidup. Kata Raja Namrud, itulah cara dia untuk menghidupkan dan mematikan. Itu bukan mematikan, melainkan membunuh dengan cara biadab dan kejam, kata Ibrahim. Tuhanku bisa menjalankan matahari dari timur ke barat. Jika kau memang berkuasa Namrud, cobalah kau jalankan matahari itu dari barat ke timur. Namrud terbungkam, tak bisa bicara. Tantangan Nabi Ibrahim benar-benar membuat keok, tak bisa membantah lagi. Ia benar-benar telah dijatuhkan oleh kecerdasan akal Nabi Ibrahim. Sejak saat itu, Namrud menganggap Ibrahim sebagai musuh besarnya. Ibrahim hijrah ke Mesir. Karena negara Babylon tidak aman lagi bagi Ibrahim dan istrinya, maka ia memutuskan untuk pindah ke Syam atau negeri Palestina. Jadi ini Nabi Ibrahim sudah dianggap sebagai musuh besarnya Raja Namrud. Bersama Lut yang kemudian juga menjadi nabi dan beberapa pengikutnya, ia meninggalkan Babylon. Namun tidak lama negeri Palestina diserang bahaya kelaparan dan penyakit menular. Ibrahim dan pengikutnya kemudian pindah ke Mesir. Mesir pada waktu itu diperintah oleh raja yang kejam dan suka berbuat seenaknya. Raja Mesir suka merampas wanita-wanita cantik walaupun wanita itu bersuami. Ketika Raja Mesir mendengar bahwa Sarah adalah perempuan yang cantik, maka Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap. Ibrahim berdebar. Raja Mesir memang mempunyai kebiasaan aneh, yaitu merampas istri orang yang berwajah cantik sekedar untuk menunjukkan betapa besar kekuasaannya. Tak seorang pun berani menghalangi perbuatannya. Setelah menghadap Raja Mesir, ia ditanya, siapakah perempuan itu? Saudaraku, jawab Ibrahim. Jadi ini adalah taktik lagi. Ini strateginya Nabi Ibrahim, karena setelah sampai Mesir dia
ketemu sama raja yang jahat juga. Kan ini taktik, dia tidak mengaku bahwasanya Sarah itu adalah istrinya Nabi Ibrahim. Saudaraku, jawab Ibrahim, sengaja ia berbohong, sebab jika ia berkata terus terang, tentu ia akan dibunuh Raja Mesir dan istrinya akan dirampas. Perbuatan Ibrahim ini menjadi kaidah, boleh berbohong dalam keadaan terdesak dan terancam bahaya. Jadi kalau dalam keadaan terdesak dan keadaan berbahaya boleh berbohong, tapi harus dalam keadaan terdesak dan bukannya apa-apa sedikit-sedikit itu nggak boleh. Bohong itu dosa, oke? Dan untuk kebaikan, oke? Nabi Ibrahim dan istrinya boleh tinggal di istana. Nabi Ibrahim dan istrinya boleh tinggal di istana. Pada suatu hari Sarah dapat menyembuhkan sakit Raja Mesir, yaitu sepasang tangan raja itu mengatup rapat tak dapat digerakkan. Atas jasanya itu Sarah kemudian diberi hadiah seorang budak perempuan bernama Hajar. Dan dengan ikhlas Hajar kemudian diberikan kepada Ibrahim untuk dijadikan istri. Nah, jadi budak itu atas karena Sarah tadi istri Nabi Ibrahim itu bisa menyembuhkan raja, maka diberi budak, dan budaknya itu dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Di Mesir Ibrahim dapat hidup tentram dan makmur, hartanya melimpah ruah, tapi justru ini menjadikan iri hati bagi penduduk asli Mesir. Maka Ibrahim kemudian memutuskan kembali ke Palestina. Sejak saat itu Palestina dijadikan tempat tinggalnya, dijadikan tanah airnya, dan dijadikan tempat untuk menyembah Allah. Di negeri Palestina itu Hajar melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail, ya, Nabi Ismail. Tak lama kemudian Sarah juga melahirkan anak laki-laki bernama Ishak. Ya, jadi dari dua istrinya itu semua anaknya itu menjadi nabi, yang satunya Nabi Ismail, yang satunya Nabi Ishak. Disitulah. Adik enggak pernah tahu Nabi Ishak. Ya, nanti ada ceritanya Nabi Ishak. Oke, itulah selesai cerita Nabi Ibrahim.